Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 Analisis Sosial. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan ngebahas analisis sosial terhadap diskriminasi rasial pada orang asli Papua dalam kaitannya dengan ajaran sosial gereja. Penasaran gak sih? Tapi, sebelum masuk ke videonya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Nah, gimana? Udah kenal kan sama kita-kita? Yuk langsung bahas dan masuk ke videonya. Pada hari Kamis, 15 Agustus 2019, sejumlah aparat sipil negara datang ke asrama Kamasan dengan tujuan memasang bendera merah putih di depan asrama. Keesokan harinya, pada pukul 4 sore, sejumlah rombongan aparat sipil negara datang kembali ke asrama mahasiswa Papua itu. Ini dipicu karena tiang bendera yang telah dipasang bengkok ke arah tanah dan menyentuh selokan. Tidak tahu menahu tentang penyebab masalah yang terjadi, asrama Kamasan tempat tinggal mahasiswa Papua ini malah diserang oleh aparat sipil negara, terutama TNI. Tidak hanya mendapatkan penyerangan, tetapi juga penghuni asrama mendapatkan berbagai kata-kata yang tidak sepantasnya terlontar. Berbagai cacian dan makian terdengar sampai-sampai penghuni asrama ketakutan dan lebih memilih kabur masuk ke dalam asrama untuk menyelamatkan diri. Tidak berhenti sampai di situ, penyerangan terus terjadi pada hari Sabtu. Alhasil, polisilah yang harus turun tangan dan memberikan berbagai peringatan agar penghuni asrama keluar dan menyerahkan diri. Sayangnya, aksi polisi ini juga diwarnai dengan tembakan gas air mata dan pendobrakan pintu gerbang asrama. Alhasil, sebanyak 43 orang penghuni asrama dimasukkan ke truk polisi untuk dibawa ke markas Polda Jawa Timur. Dalam dokumen gereja Gaudium et Spes Art 27 yang diambil dari Injil Yakobus 2 ayat 15 sampai 16, disebutkan bahwa manusia perlu menanamkan sikap hormat terhadap manusia yang lain dan memandang sesama manusia seperti dirinya sendiri tanpa terkecuali. Kasus diskriminasi rasial terjadi karena para aparat yang terlibat ini melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan bersikap tidak adil terhadap mahasiswa Papua. Hal ini termasuk perbuatan keji, karena aparat merendahkan martabat manusia dalam bentuk penghinaan terhadap suatu suku. Manusia yang melakukan pencorengan terhadap martabat manusia, ia lebih tercemar daripada mereka yang menerima ketidakadilan. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan kemuliaan Allah. Jika melihat kasus diskriminasi ini, kurangnya sikap hormat dari aparat menyebabkan sikap acuh tak acuh kepada sesama manusia menurut Gaudium et Spes 28. Para aparat tidak mempedulikan tentang kebenaran dan penjelasan dari mahasiswa akibat provokasi yang dilakukan oleh ormas tertentu. Hal ini malah menimbulkan tindakan main hakim sendiri yang memperburuk keadaan. Peristiwa di mana fakta yang sesungguhnya diabaikan tidak sejalan dengan pandangan gereja dalam prinsip ajaran sosial gereja. Salah satu prinsip yang tak sejalan dengan kasus ini adalah keperpihakan kita kepada korban. Pada kasus ini, perlakuan main hakim sendiri menjadikan kita sudah seharusnya berpihak kepada korban, yaitu mahasiswa Papua. Sebagai orang-orang yang belum mengetahui titik permasalahan, sebaiknya mencari informasi yang akurat dan terpercaya agar dapat mengambil suatu keputusan dan penyelesaian masalah yang baik. Menurut Gaudium et Spes Art 29, semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah. Dengan demikian, manusia mempunyai kodrat serta asal mula yang sama. Tidak terkecuali pihak aparat ataupun mahasiswa Papua yang tinggal dalam asrama tersebut. Kemampuan fisik maupun keberagaman intelektual dan moral yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia tidak dapat disamakan. Oleh karena itu, tindakan diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial atau budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan segera disingkirkan. Ketika TNI, Satpol PP, dan Ormas melontarkan kata-kata rasial secara sengaja kepada mahasiswa Papua, hal ini tidak tepat di mata gereja karena bertentangan dengan prinsip ASG yang berfokus kepada penghargaan martabat manusia dan dalam dokumen Gaudium et Spes Art 29.
Seharusnya perbedaan-perbedaan yang ada di sekeliling kita menjadikan kita semakin kuat dan terus saling melengkapi satu sama lain agar nantinya dapat tercapai kondisi yang manusiawi dan adil. Selanjutnya, di dalam Gaudium et Spes artikel 32 dijelaskan dalam pewartaan Yesus. Ia menyerukan supaya manusia bertingkah seperti saudara satu sama lain. Yesus juga berdoa agar para muridnya menjadi satu, dalam artian sesama manusia haruslah hidup berdampingan dan hidup dengan damai. Artikel 32 menjelaskan lebih lanjut sabda Yesus ini mengacu pada solidaritas manusia yang perlu diangkat setiap orang. Namun pada kasus ini, solidaritas sudah tidak diperhatikan lagi. Orang-orang Papua adalah saudara kita semua, tetapi sampai sekarang diskriminasi terhadap suku Papua masih terjadi. Anggapan sebelah mata terhadap suku Papua menyebabkan terjadinya kasus diskriminasi seperti peristiwa tahun 2019 di Surabaya. Ensiklik selanjutnya yaitu Octogesima Adveniens. Di dalam Octogesima Adveniens artikel 16 dikatakan bahwa diskriminasi ras tidak dapat dibenarkan dan ditolak sebagai pelanggaran moral kecenderungan untuk mempertahankan atau mengadakan perundang-undangan atau pola bertindak yang secara sistematis diilhami oleh prasangka rasial. Hal yang dilakukan oleh aparat dan masyarakat kepada para mahasiswa Papua dengan menyebut kata-kata binatang tersebut menunjukkan bahwa yang terkandung dalam Octogesima Adveniens artikel 16 itu adalah benar. Bahwa sampai saat ini diskriminasi ras yang menyebabkan ketegangan di dalam negeri masih sering terjadi. Hanya karena masalah bendera yang belum turut, yang belum pasti siapa pelakunya, bukan berarti para aparat dan masyarakat dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada para mahasiswa Papua. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa masih banyak orang-orang yang mengabaikan hak-hak manusiawi seseorang. Hal ini juga menandakan bahwa rasa solidaritas dan cinta kasih terhadap sesama masih minim. Ini tidak sesuai dengan ajaran dalam Octogesima Adveniens artikel 23 yang mengatakan bahwa cinta kasih terhadap sesama nilai utama dalam tata dunia, menjamin terpenuhinya persyaratan bagi perdamaian, damai sosial maupun internasional, dengan menegaskan persaudaraan kita semesta. Bahkan hingga penyelesaian kasus nanti, rasa solidaritas dan juga cinta kasih harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat membuat permasalahan semakin besar. Kemudian kita masuk ke penyelesaian kasus. Tentunya kasus ini dapat terselesaikan karena keterlibatan berbagai pihak. Yang pertama adalah aparat. Keberadaannya menjadi sosok panutan bagi masyarakat. Tindakan main hakim sendiri dan rasisme seharusnya tidak dilakukan oleh para aparat. Untuk itu, apabila ditemukan aparat pemerintahan yang tidak melakukan penyelesaian masalah dengan cara yang sepantasnya, aparat tersebut berhak mendapatkan hukuman yang tegas, seperti pencopotan jabatan atau penurunan pangkat. Yang kedua adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas. Ormas sendiri memiliki fungsi untuk mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik, menjaga stabilitas politik dan sosial, serta menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Dengan pengertian tersebut, tindakan yang dilakukan ormas pada kasus ini tidak mencerminkan fungsi dari ormas yang sesungguhnya. Seharusnya sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya, ada baiknya untuk menggali informasi lebih lanjut dan tidak ikut ambil bagian dalam menyebabkan kondisi situasi yang semakin keruh. Penyelesaian kasus yang ketiga itu ada dari sudut pemerintah. Salah satu peran pemerintah adalah menjamin semua warga negaranya dapat hidup aman, adil, dan sejahtera, tanpa ada gangguan dan masalah tertentu yang dapat menimbulkan perpecahan suatu bangsa. Sementara pada kasus ini, orang Papua yang merupakan salah satu bagian dari Indonesia mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak aman karena terus-menerus diserang oleh pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan sanksi tegas terutama pada pelaku rasisme dan main hakim sendiri yang memojokkan mahasiswa Papua. Yang keempat dari sudut pandang korban itu, pada kasus ini mahasiswa yang tinggal dalam asrama tersebut merupakan korban yang diduga tidak bersalah dan tidak tahu akan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, sebagai orang awam yang juga belum mengetahui kasus ini dengan benar harus
mencari informasi lebih lanjut, sehingga ketika nantinya kita mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, kita dapat mengenal korban dengan memberikan dorongan dan masukan tertentu agar korban dapat turut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalahnya. Hal ini perlu dilakukan agar korban memiliki kekuatan tersendiri untuk dapat membela kaumnya dan mendapatkan keadilan yang sama dengan yang lain. Saat ini Indonesia dihadapkan dengan situasi persoalan mendasar terhadap diskriminasi rasial orang asli Papua yang dinilai masih menjadi sumber konflik di bumi cendrawasih. Keberagaman Indonesia seringkali memunculkan polemik yang menjadi cikal bakal perpecahan. Dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang biasa digunakan sebagai alat pemersatu bangsa justru keberadaannya malah dikesampingkan dan seperti sudah tidak ada maknanya lagi. Pada kasus ini yaitu diskriminasi, di mana tindakan itu sudah jelas bertentangan dengan semboyan negara Indonesia. Pada peristiwa yang terjadi di asrama di Surabaya dapat terlihat bahwa tindakan diskriminasi rasialisme masih terjadi dan dilakukan masyarakat. Mirisnya, hal ini juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang harusnya menjadi contoh masyarakat. Kericuan memanas ketika muncul diskriminasi yang terlontar kata-kata rahasia berupa nama binatang pada penghuni asrama. Menanggapi keprihatinan peristiwa ini, gereja menunjukkan sikapnya dengan mengajak seluruh anggota untuk terlibat dalam keprihatinan dengan dasar ajaran sosial gereja yang menjadi ajaran sah, di mana di dalamnya terkandung nilai Kristiani. Pada kasus ini digunakan ensiklik Gaudium et Spes dan Octogesima Adveniens, di mana isi dari ensiklik ini berkaitan erat dengan tanggapan gereja tentang perlakuan diskriminasi. Gaudium et Spes menegaskan bahwa manusia mempunyai kodrat serta asal mula yang sama, maka sudah menjadi kewajiban semua orang untuk menunjukkan sikap hormat terhadap manusia yang lain. Begitu juga dengan Octogesima Adveniens yang juga memberikan tanggapan yang sama untuk menanamkan cinta kasih terhadap sesama akan menjamin perdamaian. Tindakan diskriminasi rasial terhadap orang Papua bertolak belakang pada prinsip ajaran sosial gereja dalam menghargai terhadap martabat manusia dan solidaritas, tidak mengenal kasta, pangkat, atau jabatan seseorang dalam prinsip penghargaan terhadap martabat manusia yang mengakui bahwa manusia itu berharga. Keberagaman bangsa Indonesia berada pada masa kesenjangan kepentingan antar kelompok masyarakat. Bangsa Indonesia perlu membangun kembali solidaritas agar gesekan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia bisa menunjukkan solidaritas adalah kunci mengubah masa sulit menuju era baru perdamaian. Permasalahan diskriminasi rasial yang menimpa masyarakat Papua di asrama Kamasan dapat ditemukan titik pertemuan penyelesaian dengan pembenahan dari beberapa pihak yang terlibat, yaitu aparat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah, serta korban. Dengan keterlibatan dan kerjasama antar pihak, diharapkan dapat menjadi pelajaran yang berharga agar di kemudian hari tidak terulang kasus yang sama. Jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami, orang Timur khususnya. Tunjukkan kalau Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Itu dia yang bisa kami jelaskan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 4. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah!